Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Khairia Putri dengan NIM 22117. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk pada mata kuliah Manajemen Humas. Dan untuk kali ini kita masuk pada judul Kode Etik dan Sumber Nilai Public Relation ataupun Humas. Kode etik menurut kesimpulan dari KBBI atau beberapa pendapat dari para ahli bisa kita simpulkan, yaitu kode etik itu adalah tuntutan profesional yang sangat erat dengan satu kode etik setiap profesi. Kode etik itu berkaitan dengan prinsip etika yang berlaku untuk sebuah profesi. Tentu saja prinsip-prinsip etika pada umumnya akan berlaku untuk semua orang, juga berlaku bagi organisasi ataupun bagi profesional itu kode etik. Lebih jauh, kode etik itu juga bisa dianggap sebagai sebuah tanggung jawab, satu prinsip bagi kaum profesional, bahkan sedemikian pula pokoknya, sehingga seakan-akan tidak harus lagi dikatakan bahwa itu adalah satu treatment yang jelas menurut aturan main. Yang jelas, sadar ataupun tidak sadar, suka ataupun tidak suka akan diikuti. Karena sebagian diuraikan orang yang profesional sudah akan dengan sendirinya berarti orang itu sudah bisa bertanggung jawab. Nah, kita masuk pada prinsip-prinsip yang mengatur kode etik itu, yaitu adalah yang pertama, prinsip keadilan, bahwa prinsip ini menuntut orang yang profesional agar menjalankan profesi secara adil dan tidak merugikan pihak manapun, dan juga tidak pula menyebabkan hak dan kepentingan dari pihak tertentu menjadi terabaikan, khususnya orang yang dilayani dalam rangka profesinya. Yang kedua, prinsip otonomi. Ini lebih merupakan prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar, yang mereka bebaskan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Dan yang ketiga, ada prinsip integral ataupun integritas moral. Ini lebih dalam lagi. Ini berdasarkan hakikat, ciri-ciri profesi terlihat jelas bahwa orang-orang yang profesional adalah orang yang punya integritas pribadi ataupun moral yang memang harus diakui karena itu punya komitmen pribadi untuk menjaga keseluruhan profesinya, nama baiknya, dan juga kepentingan orang lain dan juga masyarakat banyak. Nah, kaitan antara etika dan citra dalam public relation, tujuan utamanya adalah menciptakan, membangun, mempertahankan, dan memperbaiki citra lembaga ataupun perusahaan. Pentingnya bagi seorang praktisi humas ataupun PR memahami etika, atau kebanyakan orang menyebutnya sebagai pejabat humas, yaitu ataupun pejabat PR, karena menyangkut profil, menyangkut penampilan dalam rangka menciptakan citra organisasi ataupun perusahaan, dan itu diemban ada di tangan mereka. Nah, citra dan penampilan dalam kaitannya dengan etika dan nilai-nilai moral seharusnya sudah disadari dan dipermasalahkan sejak lama. Sejak humas dan ataupun PR ini dikonseptualisasikan lebih setelah didirikannya International Public Relations Association. Artinya apa? Artinya ada lembaga yang membawahi seperti IDI atau Ikatan Dokter Indonesia, yang secara internasional PR atau kehumasan ada di IPRA, International Public Relation Association. Nah, IPRA ini yang menurunkan kode etik ataupun etika moral terhadap kinerja dan aktivitas PR-an secara internasional yang berlaku di dunia dan dimanapun.
IPRA atau Code of Conduct, yaitu kode etik yang ditetapkan oleh IPRA tadi, profesi yang menaungi kepiaran secara internasional, merupakan kode etik perilaku dari humas internasional yang diterima dalam konvensinya di Venice pada saat itu sekitar bulan Mei tahun 1961. Ada beberapa ikhtiar etik yang muncul dalam IPRA, yaitu yang pertama terkait dengan integritas pribadi dan profesional, yaitu standar moral yang tinggi dan juga reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi dan kode etik IPRA. Yang kedua, perilaku kepada klien dan karyawan, yaitu perlakuan yang adil, tidak mewakili kepentingan yang berselisih atau bersaing tanpa persetujuan, menjaga kepercayaan klien dan karyawan, tidak menerima upah kecuali dari klien ataupun atasan. Jadi tidak menerima sesuatu di luar itu sebagai bahan untuk tutup mulut, sehingga proses keadilan jadi bermasalah, kejujuran menuju terabaikan. Nah, yang ketiga, menjaga kompensasi yang tergantung pada pencapaian satu hasil yang tertentu. Dan yang terakhir, terlibat dalam perilaku terhadap publik dan media. Nah, selanjutnya kita masuk pada ikhtiar IPRA tadi, kaitannya yang ketiga dengan perilaku terhadap publik dan media banyak yang diatur. Di situ misalnya yaitu yang pertama, bagaimana seorang PR itu seharusnya memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang. Yang kedua, tidak merusak integritas media komunikasi. Yang ketiga, memberikan gambaran atau tidak menyebarluaskan secara sengaja informasi tadi, tetapi tidak aksi atau menyesatkan masyarakat. Memberikan gambar yang dapat dipercaya mengenai organisasi yang dilayani, kemudian ada kode etiknya terkait dengan tidak menciptakan atau menggunakan pengorganisasian palsu yang tidak benar untuk melayani kepentingan-kepentingan khusus ataupun kepentingan pribadi yang sebenarnya sulit untuk dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir ada perilaku terhadap teman sejawat. Ternyata tidak melukai secara sengaja reputasi profesional atau praktek anggota lain yang sejawat dengan kita, sama-sama praktisi PR, tidak berupa mengganti anggota lain dengan karyawan ataupun klien, ataupun bekerja sama dengan anggota lain, menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik ini. Nah, bagaimana etika dalam kegiatan public relation ini? Yaitu yang pertama terkait dengan apa itu good communication for internal and external public. Jadi, PR ataupun praktisi PR adalah komunikator yang baik, media komunikasi yang baik antara lembaga dengan publik. Yang kedua, tidak terlepas dari faktor kejujuran. Faktor kejujuran atau integrity ini menjadi landasan utama. Jadi apapun kondisi yang ada, apapun permasalahan yang muncul, yang namanya praktisi PR tidak boleh menjual janji hanya untuk memunculkan citra, memperbaiki citra yang terlanjur buruk. Jauh sulit, butuh waktu yang lebih panjang, energi yang lebih banyak ataupun besar, dan materi yang amat sangat luar biasa, banyak daripada membentuknya. Yang ketiga, memberikan kepada bawahan ataupun karyawan adanya sense of belonging, sense of wanted, dan sense of responsibility. Untuk perusahaan termasuk etika sehari-hari dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan semuanya. Dan yang keempat, menyampaikan informasi-informasi penting kepada anggota dan kelompok yang berkepentingan. Yang kelima, menghormati prinsip-prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ada aturan main dengan nilai-nilai dan juga norma nilai-nilai kemanusiaan.
Selanjutnya, menguasai teknik dan cara penanggulangan case to case, kasus ke kasus, sehingga dapat menarik keputusan, mengambil solusi, mempertimbangkan secara bijaksana dari persoalan besar. Selanjutnya, mengenai batas-batas yang berdasarkan pada moralitas. Jadi ada dari kegiatan itu adalah moralitas dalam profesinya sebagai seorang PR ataupun praktisi PR. Selanjutnya, penuh dedikasi. Jadi seorang praktisi PR ataupun praktisi humas itu harus penuh dedikasi dalam profesinya, khususnya dedikasi untuk perusahaan ataupun lembaga. Jadi mencari, menelaah, membela, memutuskan bagi sebuah perusahaan untuk memilih mereka-mereka yang akan menjadi praktisi PR bagi sebuah perusahaan itu memang butuh energi yang panjang. Selanjutnya, menaati kode etik itu. Jadi keseluruhan kode etik yang tertulis itu yang sudah diturunkan untuk berada di International Public Relations Association dan turunnya di setiap negara punya kode etik yang dikembangkan atau justru diturunkan sesuai dengan budaya ataupun kapasitas masyarakat setempat. Begitu juga dengan di Indonesia, ada kode etik profesi kehumasan atau perhumas. Jadi namanya kode etik profesi perhumas di Indonesia karena ini adalah teori atau informasi yang memang secara tidak langsung kode etik atau moral dari profesi perhumas Indonesia harus dipahami juga karena kita berada di Indonesia. Jiwanya adalah Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama dari tata kehidupan sosial. Tata kehidupan nasional dilandasi dari Piagam PBB sebagai landasan tata kehidupan internasional. Dilandasi juga dengan deklarasi ASEAN pada tahun 67, tepatnya tanggal 8 Agustus, dan sebagai penentu pemersatu bangsa-bangsa Asia Tenggara dan dipedomani oleh cita-cita, keinginan, dan tekad untuk mengamalkan sikap dan perilaku kehumasan secara profesional. Jadi perhumas itu adalah perhimpunan hubungan perilaku kehumasan secara profesional. Pasal-pasal aturan ketika menjadi seorang praktisi PR atau humas di sebuah perusahaan. Untuk perhumas, pasal 1 mengatur soal komitmen pribadi dalam kaitannya dengan komitmen pribadi. Menurut aturan kode etik perhumas, anggota perhumas itu harus, yaitu yang pertama, memiliki dan menerapkan standar moral dan reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan ataupun ke-PR-annya. Yang kedua, bahwa semua anggota perhumas atau praktisi PR yang ada di Indonesia berperan nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan bangsa ataupun Indonesia. Yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga negara Indonesia yang serasi dalam terwujudnya atau demi mewujudkannya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, pada pasal 2 Kode Etik Perhumas di Indonesia, pasal 2 terkait dengan aturan perilaku terhadap klien ataupun atasan. Beberapa ayat yang mengatur terkait dengan perilaku tersebut, di mana yang pertama, anggota Perhumas Indonesia harus berlaku jujur dalam hubungan dengan klien atau atasan. Yang kedua, tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaing. Yang ketiga, anggota Perhumas Indonesia itu harus menjamin kerahasiaan, menjamin rahasia, serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan ataupun pimpinan. Yang keempat, anggota Perhumas Indonesia harus tidak boleh melakukan tindak atau mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat klien dan pimpinan maupun mantan dari klien juga pimpinan.
Yang kelima, harus ada keyakinan bahwa anggota Perhumas Indonesia itu tidak akan menyerahkan kepada calon klien ataupun calon atasan bahwa pembayaran atau imbalan jasa-jasa mereka harus didasarkan pada hasil-hasil tertentu, atau tidak akan menyetujui perjanjian apapun yang mengarah kepada hal yang serupa. Nah, pasal 3 dari Kode Etik Perhumas Indonesia mengatur tentang perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Yaitu yang pertama, kode etik tentang pribadi. Yang kedua, kode etik perilaku terhadap atasan dan klien. Yang ketiga, kode etik atau perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Isinya secara umum ada 4 anggota Perhumas Indonesia. Itu yang pertama, harus menjalankan kegiatan profesinya, profesi kehumasan atau KPR-nya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, harga diri anggota masyarakat. Yang kedua, tidak melibatkan diri dalam manipulasi integritas. Yang ketiga, anggota Perhumas Indonesia tidak boleh menyebarluaskan informasi yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan fakta empirik yang ada di lapangan, atau yang menyesatkan masyarakat sehingga dapat menodai profesi kehumasan. Dan selanjutnya, anggota Perhumas Indonesia itu harus senantiasa membantu kepentingan masyarakat banyak atau bangsa Indonesia, bukan kepentingan dua orang tapi kepentingan banyak orang. Nah, selanjutnya kita masuk pada pasal 4 dari Kode Etik Perhumas Indonesia. Ini mengatur soal perilaku terhadap teman sejawat. Perilaku terhadap teman sejawat di pasal 4, praktisi kehumasan di Indonesia minimal harus melakukan 3 hal. Yaitu yang pertama, tidak dengan sengaja merusak dan mencemarkan nama baik ataupun reputasi tindak profesional teman sejawatnya. Yang kedua, praktisi kehumasan atau PR yang ada di Indonesia tidak menawarkan diri, tidak boleh menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk menggantikan kedudukan teman sejawatnya. Dan yang terakhir, praktisi kehumasan Indonesia harus mampu dan bekerja sama dengan teman sejawat siapapun dan dimanapun di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi mematuhi kode etik pasal yang ada. Nah, sekian materi dari saya mengenai kode etik dan sumber nilai public relation ataupun humas. Saya Salma Khairiah Putri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.